Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di awal cerita, terlihat Juno menerima panggilan dari Pak Cha pemilik Caca Game dan dia mengabarkan kalau dia tidak bisa datang karena gamenya telah ditawar oleh perusahaan lain dan harganya sangat fantastis yaitu 2 kali lipat dari harga yang Juno berikan. Tim Juno juga membahas ini semua taktik pasti ada yang tahu rencana kita dan mencoba menghancurkan tim Juno. Juno bertemu dengan Direktur H dan Juno berpura-pura seolah-olah semua berjalan dengan lancar. 단무지 안 주셨는데요. Sin berpindah di tempat Pak Cha dengan rekan-rekannya. Mereka sangat senang karena mereka mendapat tawaran yang sangat fantastis. Lalu tiba-tiba Juno dan timnya datang dan menanyakan keberadaan Pak Cha. Tetapi Pak Cha sembunyi menghindari Juno. Juno menanyakan tentang tawaran itu, tetapi jawaban dari rekan-rekan Pak Cha sangat sinis karena jelas mereka mendapat tawaran lebih dari Juno. Intinya mereka berubah karena uang. 그러면 그만 가시죠. Juno dan timnya kembali dengan tangan kosong dan mereka menerka-nerka siapa orang yang menawarkan dengan harga 2 kali lipat padahal mereka tidak mengetahui apapun. Juno berkata, kita harus berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa sampai kita tahu siapa yang menembak kita. Jinsu tampak curiga kepada temannya Jani dan dia meminta Jani bertemu dengannya. 할 건 없다는 거죠. 네. Sin berpindah ke Direktur H dan Samuel Fan. Ternyata mereka yang merencanakan ini semua. 줄 건데 그 선발 Sedangkan Jani sekarang bekerja di Caca Game. Ini adalah hari pertamanya. Jani tampak tidak nyaman karena mereka semua tampak ingin mendekati Jani. Di Caca Game Jani mendapat banyak informasi tentang game itu. Dan mereka juga membahas telur Paskah di dalam game itu. 에서 역광으로 카리스마 딱. Sedangkan Direktur H akan bertemu dengan Pak Cha pemilik Caca Game. Direktur merencanakan kalau akan menekan Pak Cha supaya Direktur H bisa membeli game itu dengan harga murah lalu menjualnya kembali kepada Juno dengan harga mahal. Jelas saja ketika Pak Cha datang ke sana justru dia diserang dengan kata-kata habis-habisan. Sampai dia tak bisa berkata apa lagi dan akhirnya dia dengan terpaksa menandatangani kontrak itu dengan harga 2,1 juta dolar. Padahal janji awal Samuel Fan memberi harga 2 kali lipat. 아니요. 잠시만요. Dan Jenny mendapat banyak informasi tentang game itu dari rekan-rekan Pak Cha. Bahkan Jenny mengetahui kalau game itu dibuat untuk mengingat cinta pertama Pak Cha. Lalu Jenny menanyakan Pak Cha pergi menandatangani kontrak dengan Sanin tetapi semua rekannya berkata bukan tetapi dengan Samuel Fan. Jenny yang mendengar itu berkata kalau hubungi Pak Cha dan suruh dia kembali karena aku mendengar hal buruk tentang perusahaan itu. Lantas Jenny pergi dan menghubungi Jinsu. Jinsu sangat kesal dengan Jenny karena Jinsu berpikir kalau Jenny mengkhianatinya. Jenny menjelaskan kalau dia berhenti dari pekerjaannya dan bergabung di Caca Game karena mereka adalah tim yang solid. Dan Jinsu mendapat banyak informasi tentang Caca Game dari Jenny, bahkan Jenny menceritakan secara detail kenapa game itu dibuat. 들려? Dan flashback tentang kisah cinta Pak Cha dan wanita yang disukainya, ternyata mereka membuat game bersama bahkan si wanita ini mengisi suara dalam game pertama mereka. Terlihat di situ ada Pak Han pemilik Desi Game. Memang jelas dari awal mereka memang bersahabat. Terlihat di sini si wanita menyukai Pak Cha tetapi Pak Cha yang menyukainya malu dan berusaha menyembunyikan perasaannya dan terlihat Pak Han juga menyukai si wanita ini. 100일이 지 Keesokan harinya Jinsu berusaha menjelaskan pemikiran pemilik game dengan cara perumpamaan. Dengan cepat Juno mengerti yang dijelaskan oleh Jinsu. Dan Jinsu juga menjelaskan kalau game itu dibuat untuk mengenang si wanita yang disukainya, walau Pak Cha sampai sekarang dia tidak pernah menyatakan perasaannya. Ternyata diam-diam Pak Han mengambil suara digital dari komputer Pak Cha dan memberikan secara diam-diam kepada si wanita supaya si wanita simpati lalu menyukainya. Berbeda dengan Pak Cha, dia menyukai wanita itu secara diam-diam. Juno dan timnya mendatangi rumah yang ada di dalam game Pak Cha.
Juno dan timnya baru menyadari kalau rumah itu sering disewa oleh pecinta game dari perusahaan DC Game. Juno dan timnya baru menyadari kalau game yang populer dari DC Game itu secara konsep hampir sama dengan konsep dari CK Game. Tetapi DC Game tidak menyadari kalau telur pasca itu ungkapan cinta dari Pak Cha kepada si wanita. Jelas di sini DC Game menjiplak konsep dari CK Game dan dimodifikasi. 이유는 영상 후반에 나옵니다. Lalu Juno mencoba mencari tahu tentang game dari DC Game. Lantas Juno dan tim mencoba memahami alur dari game itu. Ternyata Pak Cha adalah orang yang membawa lampu di dalam game itu. Lalu ketika mereka semua mencoba berpikir karena tidak ada peretasan dalam program game itu, tiba-tiba Jinsu berkata kalau tidak ada jejak peretasan berarti diska kerasnya dicuri secara utuh. 이거는 그대로니까 프로그램을 베끼거나 했... Dan terlihat pimpinan dan direktur Lee sedang makan malam di kedai sederhana. 다고요. Pak Cha yang pulang dan dia sudah ditunggu oleh Juno dan Juno mengucapkan selamat kepada Pak Cha dan dia juga berkata apakah game Raja Pengantar akan ditutup. Pak Cha menjawab mereka semua sama sepertimu berpikir semua tentang uang. Lantas dia juga berkata apakah kau mencoba Raja Pengantar? Juno berkata, lihatlah ini nama penggunaku dan aku sudah menyelesaikannya dan kini aku memainkan game High Square yang dimana aku menemukan telur Paskah di dalamnya maka dari itu aku menemuimu. Juno berkata, jika aku di posisimu maka aku tidak akan tinggal diam karena game yang kau ciptakan populer di tangan pria yang mencuri cinta pertamamu. Lalu Pak Cha mengatakan maafkan aku untuk segala hal dan aku menghilang lalu menandatangani kontrak dengan Samuel. Juno berkata, tidak masalah keputusan telah kau ambil sendiri. Pak Cha berkata, bisakah kontrak itu dibatalkan? Jika kau sudah menandatangani kontrak itu, maka kalau dibatalkan akan ada penalti dan aku ragu CK Game bisa menutupi jumlah itu. 말이 좀 그렇죠. 그러네요. Tim Juno membicarakan CK Game yang dimana mereka sangat kasihan pada Pak Cha karena itu kisah yang menyedihkan. Jinsu mendapat kabar dari Jenny kalau CK Game menandatangani dengan harga 2,1 juta dolar. Terlihat Juno sedang menerima panggilan dari Direktur Lee. Lalu Jinsu mendatangi Juno dan berbicara padanya. Jinsu mengaku segalanya bahkan dia juga berkata kalau CK Game menandatangani dengan harga minim. Sontak Juno kesal dan berkata aku dipermainkan dan ini belum berakhir, Samuel akan menghubungiku. Lalu Juno berkata, aku penasaran siapa yang membocorkan informasi kita. Lalu Jinsu tiba-tiba melihat seniornya yang dulu. Sontak Jinsu mengetahui kalau dia pelakunya. Lalu Juno merencanakan sesuatu dengan Jinsu. Dan senior itu melihat Jinsu dimarahi oleh Juno. 세계적으로 또 온다고 했네. Lalu ketika Juno pergi senior itu mencoba mendekati Jinsu dan mencari informasi. Lantas Jinsu yang sudah mengetahui kelicikannya, maka Jinsu menjalankan aksinya dan berpura-pura kalau dia sudah tidak butuh CK Game lagi. Karena game itu sudah gagal. Dan terlihat Juno dan timnya akan mendekati CK Game lagi dan menyarankan mereka membuat game lagi. Lalu Min Jong berkata bagaimana dengan kontrak dengan Samuel. Di sini terlihat Juno dan Jinsu saling memberi kode. Terlihat Juno menyukai postingan dari DC Game. Padahal itu semua dari bagian rencana Juno, terlihat senior memberitahu atasannya tentang ucapan Jinsu. Kini Direktur Ha dan Samuel kalang kabut dan dia menyuruh Samuel menghubungi Juno dan menjualnya dengan harga 10 juta dolar. Samuel menghubungi Juno dan Juno mengatakan kalau dia tidak membutuhkan CK Game lagi. Ternyata Juno mendatangi rumah CK Game dan memberitahu rencana Juno yang sebenarnya. 돈은 다른 사람한테 받아드릴게요. Dan rencana Juno adalah menyuruh Pak Oh yang sangat mengerti hukum menekan Pak Han pemilik DC Game. Karena jelas-jelas dia mencuri program dari CK Game. Dan Pak Oh meminta uang damai sebesar 10 juta dolar dan Pak Oh juga meminta 10% dari hasil High Square. Awalnya Pak Han tidak setuju tetapi Pak Oh berusaha menekannya dan akhirnya setelah berbicara panjang lebar Pak Han setuju dengan jumlah yang ditentukan oleh Pak Oh. Tim Juno sangat senang dengan keberhasilan tim mereka. Lalu Juno mendatangi pimpinan dan menjelaskan semuanya.
Kini Caca Game menandatangi kontrak dengan Junu. Tak lupa Pak Cha mentraktir makan Junu dan timnya. Tiba-tiba Semyol membatalkan kontrak dengan Pak Cha. 짬뽕도 먹을 수 있다. 게임도 하고. Tim Junu juga kini mengetahui pemikiran Pak Cha. Dan sebuah kereta terlihat si wanita cinta pertama Pak Cha sedang memainkan game dari Caca Game. 게임 주가가 출렁였는데요. 상한가 근처 Dan berita pun cepat menyebar tentang Desi Game yang sahamnya terus naik. Dan ternyata Sanin justru memilih Caca Game. Dan seorang reporter wanita ini kesal karena dia kurangnya informasi. 그냥 팩트 전달이지. Lalu justru dia mencari kelemahan Sanin dan kini justru reporter itu membuat berita bohong tentang Sanin. Junu mendapat kabar kalau harga saham Sanin turun menjadi 101, sontak Junu khawatir. Seru banget ya, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya.